Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera. Wilayahnya terdapat di dalam Provinsi Sumatera Barat sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi Kep Mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut. Sultan Tangkal Alam Bagagar Ibnu Sultan Khalifatullah yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Darul Qarar Johan Berdaulat Zilullah fil Alam. Sayangnya pada Kep Mohor tersebut tidak tertulis angka tahun masa pemerintahannya. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri. Setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada dalam pengawasan Belanda. Sebelumnya kerajaan ini tergabung dalam Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amoghapasa disebutkan dipimpin oleh Aditya Warman, yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Malayu di Suwarna Bumi. Termasuk pula di dalam Malayapura adalah kerajaan Dharmasraya dan beberapa kerajaan atau daerah taklukan Aditya Warman lainnya. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri. Meskipun Raja masih tetap dihormati, daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh. Sedangkan Indrapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Karena terdesak oleh kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris sewaktu Raffles mengunjungi Pagaruyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821 Sultan Tangkal Alam Bagagar Syah, yaitu kemenakan dari Sultan Arifin Muningsah yang berada di Padang, beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk bekerja sama dalam melawan kaum Padri. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil merebut Pagaruyung dari kaum Padri pada tahun 1824 atas permintaan Letnan Kolonel Raaf, yang di Pertuan Pagaruyung Raja Alam Muningsah kembali ke Pagaruyung. Namun pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsah, raja terakhir di Minangkabau ini, wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagar Syah pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung. Namun pemerintah Hindia Belanda dari awal telah membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai Raja Tanah Datar. Kemungkinan karena kebijakan tersebut menimbulkan dorongan pada Sultan Tangkal Alam Bagagar untuk mulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya. Setelah menyelesaikan perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa, Madura, Bugis dan Ambon. Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda.
Pada tanggal 2 Mei tahun 1833 Sultan Tangkal Alam Bagagar ditangkap oleh Letnan Kolonel Elo di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Ia dibuang ke Batavia atau Jakarta sekarang sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di pekuburan Mangga II. Setelah kejatuhannya, pengaruh dan prestis kerajaan Pagaruyung tetap tinggi terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Salah satu ahli waris kerajaan Pagaruyung diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan, begitu juga sewaktu Rafle masih bertugas di Semenanjung Malaya. Dia berjumpa dengan kerabat Pagaruyung yang berada di Negeri Sembilan, dan Rafle bermaksud mengangkat yang di Pertuan Ali Alamsyah yang dianggapnya masih keturunan langsung Raja Minangkabau sebagai raja di bawah perlindungan Inggris. Sementara setelah berakhirnya Perang Padri, Tuan Gedang di Batipu meminta pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar rejen tanah datar yang dipegangnya setelah menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar. Namun permintaan ini ditolak oleh Belanda. Hal ini nantinya termasuk salah satu pendorong pecahnya pemberontakan tahun 1841 di Batipu selain masalah kultur stelsel.